telah menyalurkan kurban para jamaah sekalian sebanyak 57 kambing yang semuanya kita berikan kembali kepada negara kita, yaitu kita salurkan dagingnya kepada yang butuhkan Indonesia. Yang kedua, saya ingatkan shop sebelah kiri saya untuk dipadati ibu-ibu apabila masih membutuhkan tempat bisa di sebelah kiri, bisa naik di sebelah kiri. Dan mohon ibu-ibu itu rapatkan shopnya, rapatkan, jangan sampai ada shop yang kosong di depan. Setelah nanti kita penuh shop di dalam, baru kita gunakan shop yang di luar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini yang akan bertindak sebagai khotib Al-Ustadz Al-Fadil Syamsul Arifin Nawaman dari Jakarta yang alhamdulillah sudah bersama kita saat ini, dan yang akan bertindak sebagai imam Ustadz Randy Yusuf Maisar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah setelah sholat Idul Adha seperti yang disampaikan Ustadz Farhad tadi akan ada ramatama, namun kami mohon untuk menjaga dan membuang sampah pada tempatnya. Sekaligus setelah sholat Idul Adha nanti akan dimulai oleh bapak-bapak atau laki-laki yang keluar duluan, mengingat akses pintu yang ada cuma satu, sehingga ibu-ibu agar menetap dulu setelah sholat biar bapak-bapak dulu keluar. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya, sholat Idul Adha sebagaimana kita ketahui ada 2 rakaat. Di rakaat pertama 7 takbirat, dan di rakaat kedua 5 takbirat. Dengan niat usolli sunnata li'idil adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Demikian pengumuman dari kami Bapak Ibu. Insya Allah semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bantu dia. Ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah,
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Laki-laki di sini nak. Terus aja ke pojok Pak, terus ke pojok. Ya terus ke pojok Pak. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nashara 'abdah wa anjadahu wa zamal ahzab wa'dah. La Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih agak yang datang masih mungkin lebih banyak. Mungkin soft yang depan dirapatan dulu. Yang sebelah kiri sana, sebelah kiri saya itu masih banyak kosong di depan. Tuh. Mohon mungkin yang bisa maju ke depan, Ya. Di squeeze little bit yang masih mungkin digeser-geser supaya yang datang belakangan boleh depan insyaallah. Terima kasih. Ya di squeeze dulu. Ya. Sekali lagi di squeeze yang masih sebelah kiri saya itu kosong yang di atas panggung ada berapa kosong? Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar. الله أكبر كبيرا والحمد
ونظر عبده صلوا سنة عيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. Ini. Ibu-ibu yang di belakang juga kalau lihat ada space kosong mohon dirapatkan. Ibu-ibu yang masih di luar kalau memang sekiranya ada space di dalam bisa masuk. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasuha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Faman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Aidin wal aidat rahimakumullah. Alhamdulillah, walhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Pagi ini kita sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehat dan panjang umur sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan hari raya Idul Adha pada tahun ini. Sementara ada sebagian saudara kita yang tahun lalu masih bersama kita, sama-sama melaksanakan sholat Idul Adha yang semacam ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah memanggil mereka lebih dahulu daripada kita, sehingga mereka hari ini tidak dapat melaksanakan sholat Idul Adha bersama kita. Oleh karena itu, kita tidak henti-hentinya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah memberikan kita selalu panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat dan dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita aturkan kepada Rasul kita, kepada pemimpin kita, kepada kedua kita, kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada hari ini kita mengikuti petunjuk-petunjuknya
Salah satunya adalah kita mengikuti sunnah beliau melaksanakan sholat Idul Adha dengan berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini ada 3 momentum besar yang waktunya hampir bersamaan. Saya ulangi, hari ini ada 3 momentum besar yang waktunya hampir bersamaan. Momentum besar yang pertama, hari ini saudara-saudara kita sedang berjuang di tanah suci melaksanakan rukun-rukun maupun kewajiban-kewajiban haji mereka. Setelah kemarin mereka berjuang di padang Arafah yang merupakan puncak pelaksanaan ibadah haji, yang Rasul katakan al-hajjul Arafah. Haji itu merupakan wukuf di padang Arafah. Kemudian malamnya mereka bergegas bertolak untuk menuju ke Musdalifah. Mereka bermalam 1 malam di Musdalifah sambil mereka mengumpulkan kerikil-kerikil kecil untuk mereka lakukan melempar jumrah. Lalu pada tanggal 10 Zulhijjah seperti hari ini, saudara-saudara kita di sana sedang bergulat berjuang untuk melakukan pelemparan Jumratul Aqabah di Mina. Dan setelah itu mereka melakukan tahallul awal, menggunting rambut. Lalu mereka berangkat ke Mekah untuk melaksanakan tawaful ifadah yang merupakan rukun daripada haji. Bisa kita bayangkan bagaimana kesulitan-kesulitan, bagaimana masyaqqah mereka, perjuangan mereka melaksanakan ibadah haji. Saudara bayangkan 6 juta manusia berkumpul di satu tempat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang berhaji diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemudahan sehingga mereka lancar menjalankan seluruh manasik hajinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi katakan, la ta'khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kamu tata cara hajimu dari aku. Sehingga dengan mengikuti petunjuk dari Nabi, insyaallah haji mereka menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang tidak berhaji bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga pada tahun-tahun berikutnya Allah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, rukun Islam yang kelima. Amin ya rabbal alamin. Kemudian momentum yang kedua adalah pelaksanaan salat Idul Adha secara berjamaah. Kita tidak tahu entah berapa juta tempat hari ini sebagai tempat pelaksanaan salat Idul Adha dengan waktu yang berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Ini sebuah momentum yang sangat luar biasa. Orang berbondong-bondong, berduyun-duyun dapat datang ke tempat sholat. Dan sangat dianjurkan tempat sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah di tempat-tempat yang terbuka, agar seluruh kaum muslimin dapat mengikuti sholat ini. Sekalipun mereka dalam keadaan yang berhalangan, dalam keadaan yang haid, dianjurkan datang ke tanah lapang. Walaupun mereka tidak dapat melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, akan tetapi mereka dapat mendengarkan khutbah, dan ini merupakan syiar agama Islam. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya itu berangkat dari ketakwaan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, masyarakat muslim datang berbondong-bondong, berduyun-duyun ke tempat-tempat sholat, bukan dalam rangka pamer kekayaan, bukan untuk unjuk kekuatan,
tapi kita hadir di tempat ini dalam rangka memenuhi undangan, panggilan serta seruan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Idul Adha berjamaah. Dalam suasana yang semacam ini, semua sama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdiri sama tegak, duduk sama rendah. Tidak lagi ada perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin, antara pejabat dengan yang rakyat. Semua kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mulia adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu keunggulan agama Islam, dan ini yang ditakuti kufar Quraisy dulu. Saudara-saudara, orang-orang yang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, kenapa mereka enggan masuk agama Islam ini? Mereka enggan masuk agama Islam bukan karena menolak konsep tauhidnya, bukan karena menolak konsep tauhidnya. Kalau bicara tauhid bagi mereka tidak sulit. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ya Muhammad, kalau kamu tanyakan kepada orang-orang Quraisy itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, la yaqulunna Allah, mereka pasti menjawab yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Secara tauhid, secara rububiyah, mereka tidak kesulitan untuk menerima Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling sulit mereka terima dari agama Islam ini apanya? Adalah konsep persamaan derajatnya. Konsep persamaan derajat itu yang paling sulit mereka terima. Karena di zaman dulu hidup mereka berkasta-kasta. Ada kelompok elit, ada orang yang bawah, ada penguasa, ada rakyat jelata. Dan dalam sejarah, orang yang penguasa itu tidak mungkin mau berjumpa dengan rakyatnya. Orang yang kaya itu senantiasa memperbudak orang-orang yang lemah. Maka datang agama Islam ini mengangkat derajat umat manusia. Dulu ada perbudakan. Bayangkan saudara, Bilal bin Rabah seorang budak, orang hitam, negro. Begitu dia masuk agama Islam, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilal mendapatkan jabatan menjadi seorang muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kehebatan Islam. Bagaimana Nabi seorang presiden, seorang pejabat tertinggi dalam agama dan di dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mau duduk bersama seorang mantan budak dengan orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang miskin. Ini yang ditakuti para petinggi-petinggi Quraisy dulu. Oleh karena itu saudara-saudara, Islam itu membawa persamaan derajat. Kita dalam keadaan yang semacam ini tidak ada lagi perbedaan mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang pejabat, mana yang rakyat. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mulia adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Aidin dan aidat rahimakumullah. Kemudian momentum yang ketiga, hari ini dan sampai 3 hari lagi Ayyamut Tasyrik, 4 hari berturut-turut. Ini adalah momentum pengorbanan dari apa yang kita miliki untuk kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan syiar agama Islam. Kita tidak tahu berapa juta ekor hari ini dan 4 hari berturut-turut hewan yang akan tersembelih. Berapa banyak tumpahan darah yang terjadi selama 4 hari ini nanti. Biasanya saudara-saudara, tetesan darah, tumpahan darah itu adalah melambangkan kebengisan, melambangkan kekejaman, melambangkan kesadisan. Tapi tetesan darah yang mengalir selama 4 hari ini justru merupakan simbol melambangkan ketakwaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan simbol takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan lambang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagai bentuk kekejaman, bukan sebagai bentuk kebengisan kita, tapi ini adalah wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar yang tadi khotib bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar
fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah banyak memberikan nikmat kepadamu, wahai Muhammad, wahai umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, maka ungkapkanlah rasa terima kasihmu kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan itu kepadamu. Dengan cara apa Anda mengungkapkan rasa terima kasih itu? Dalam ayat tadi disebutkan oleh Allah dengan dua cara. Yang pertama adalah fasalli li rabbik, bersembahyanglah engkau karena Tuhanmu semata, karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena siapa-siapa, bukan karena takut kepada atasan, tapi Anda sholat itu karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk kesyukuranmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wanhar, dan berkorbanlah engkau karena Tuhanmu semata juga. Pengorbanan adalah bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang belumlah dikatakan bersyukur kepada Allah sebelum dia mengorbankan yang terbaik apa yang dia miliki. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan pernah sampai kepada tingkat pengabdian yang sesungguhnya sebelum kamu mengorbankan apa yang terbaik yang Allah berikan kepadamu. Itu adalah sebagai wujud seorang hamba bahwa dia adalah orang yang takwa kepada Allah. Dia korbankan seperti Nabiullah Ibrahim Khalilullah. Saudara, kita baca kisah Nabiullah Ibrahim. Beliau gelarnya adalah Khalilullah, gelarnya Khalilur Rahman. Itu sebuah gelar yang paling tinggi. Julukannya adalah kekasih Allah. Adakah yang lebih indah selain daripada gelar kekasih Allah? Beliau adalah kekasih Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Kenapa beliau mendapatkan gelar Khalilur Rahman itu? Dan untuk meraih Khalilullah itu bukan perjalanan yang mudah. Pengorbanan Nabi Ibrahim itu luar biasa. Yang kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu adalah mengorbankan, bukan mengorbankan harta, tapi yang dia korbankan adalah buah hatinya yang paling dia cintai, yaitu Ismail alaihi salatu wassalam. Yang kita baca dalam sejarah, Nabi Ibrahim itu sudah tua, 80 tahun lebih umurnya, tapi beliau belum dianugerahkan anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara beliau setiap saat berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepada saya anak yang saleh. Saya sudah tua ya Allah, tapi anugerahkan kepada saya anak yang saleh. Apa mafhum mukhalafah daripada doa ini? Mafhum mukhalafahnya adalah, kalau kira-kira tidak saleh ya Allah anak itu, mending tidak usah kau berikan saya anak. Itu pemahaman sebaliknya. Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan saya anak yang saleh. Saya sudah tua, sudah pesimis Ibrahim bakal dapat anak karena sudah 80 tahun lebih umurnya. Tapi apa doa dia tadi? Kalau kira-kira tidak saleh, lebih baik kau tidak usah berikan anak sekalian kepada saya. Subhanallah. Maka dengan dia berkat nikah dengan pembantunya Hajar, tidak lama lewat pernikahan itu, Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada Ibrahim anak yang diberi nama Ismail. Ismail adalah bahasa Hebrew, Ismail adalah bahasa Ibrani kuno, yang artinya Isma itu artinya mendengar, Il artinya Allah. Maka Ismail artinya Allah mendengar doanya Ibrahim ketika dia berdoa Rabbi habli minas solihin. Usianya 86 tahun baru lahir Ismail baginya. Namun setelah lahir Ismail itu, istrinya yang tertua Sarah mulailah muncul rasa cemburu dia, karena dia sepertinya mandul. Sebagai wanita yang normal, walaupun dia istri Nabi, sifat cemburu itu tetap ada pada diri istri Nabi. Maka begitu lahir Ismail, Sarah khawatir kalau cintanya Ibrahim itu berkurang kepada Sarah. Maka Sarah meminta kepada Ibrahim agar mengungsikan anak yang orok ini bersama istrinya ke tempat yang jauh dari pandangan Sarah tadi.
Lalu Ibrahim menjaga perasaan Sarah. Kemana akan diungsikan kedua orang ini, anaknya yang masih bayi ini dan juga istrinya? Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengilhamkan kepada Ibrahim agar mengungsikan anaknya dan istrinya ke tempat yang jauh, yang pilihannya adalah Makkah Al-Mukarramah, yang di sana ada Ka'bah Al-Musyarrafah. Berangkatlah Ibrahim bersama anaknya dan istrinya. Anaknya masih orok ini. Wallahu alam, kita tidak tahu dalam sejarah apa kendaraan Ibrahim ke sana. Yang pasti belum ada bis, belum ada mobil, jangankan pesawat, mobil, sepeda motor pun belum ada saat itu. Paling ada kendaraan adalah onta. Onta, perjalanan dari Palestina menuju Makkah itu butuh waktu lebih kurang 14 hari. Dan sudah barang tentu berangkat ke sana adalah hanya membawa perbekalan ala kadarnya saja, semampunya saja. Anak itu masih balita, masih orok. Dibawalah oleh Ibrahim, Hajar dan anaknya ini menuju ke Ka'bah. Dulu Ka'bah itu belum ada bangunan segi empat seperti sekarang, masih hanya bentuk unggukan batu yang merupakan poros bumi. Itu Ka'bah Al-Musyarrafah. Kesanalah dibawa oleh Ibrahim, istri dan anaknya ini. Tempat itu sepi, tidak ada rumah-rumah, tidak ada manusia, gersang tandus, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Tapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Ibrahim harus hijrah ke sana, mengungsikan anak istrinya ke sana. Sesampainya di sana, saudara, hanya baru beberapa hari saja, tiba-tiba Ibrahim bermimpi, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim supaya dia kembali ke Palestina, menjumpai istrinya yang tertua, yaitu Sarah, dan dua keluarganya, istri dan anaknya tidak boleh dibawa. Dia tinggalkan di tempat yang tidak ada siapa-siapa itu. Ini luar biasa pengorbanan Ibrahim. Anaknya sudah lama ditunggu-tunggu, 86 tahun dia menunggu anak itu. Tapi begitu dia lahir harus diusirkan di tempat yang jauh, yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dan dia harus berpisah dengan anak yang paling dia tunggu-tunggu dan paling dia cintai. Berat perasaan dia. Tapi karena ini merupakan perintah dari Allah, apapun ceritanya, Ibrahim harus taati perintah Allah. Karena gelar Ibrahim adalah seorang yang hanif, seorang yang lurus, bukan sekedar orang yang takwa. Ibrahim adalah seorang yang lurus akidahnya, bukan sekedar takwa. Lalu dibawa ke sana. Sesampainya di sana itu, Ibrahim tadi bermimpi. Allah perintahkan kepada Ibrahim supaya meninggalkan anak dan istrinya di tempat ini. Ibrahim tidak tega sebenarnya, ingin menyampaikan kepada istrinya, tapi Ibrahim tidak kuasa. Bagaimana perasaan istrinya ditinggalkan di tempat yang seperti ini? Tidak ada manusia. Maka sebelum Ibrahim meninggalkan istrinya dan anaknya yang orok itu, Ibrahim terlebih dahulu berdoa di Ka'bah itu. Yang doa Nabi Ibrahim itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarat la'allahum yashkurun. Ya Rabb, kata Ibrahim, wahai Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menitipkan anak dan istriku kepadamu di tempat ini, inda baitikal muharram, di samping Ka'bahmu yang mulia ini, ya Allah. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, jadikanlah anak istriku dan keturunanku kelak orang-orang yang mendirikan salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati manusia rindu untuk mengunjungi rumahmu, ya Allah. Warzuqhum minat thamarat, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka kelak menjadi orang yang bersyukur kepadamu, ya Allah. Seusai Nabi Ibrahim berdoa, lalu dia hampiri istrinya. Dia kemudian pamitan untuk berangkat ke Palestina, ditinggalkan anaknya yang masih orok dan istrinya ini. Berat rasanya.
Lalu saat itu Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Ya zauji, ya Khalilullah, atatrukuni fi hadzal makan? La ahadan wa la zar'an, hal hada min amrillah." Wahai suamiku, wahai kekasih Allah, akankah engkau akan meninggalkan aku dan anak kita yang masih orang, yang belum bisa diajak komunikasi, di tempat yang tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa ini? Hal hada min amrillah. Apakah ini merupakan perintah dari Allah ya suamiku? Ibrahim ditanya demikian oleh Hajar. Dia terdiam 1000 bahasa sampai diulangi kembali pertanyaan itu. Ya Khalilullah, ya zauji ya Khalilullah, atatrukuni fi hadzal makan? La ahadan wa la zar'an, hal hada min amrillah. Wahai suamiku, wahai kekasih Allah, akankah engkau meninggalkan saya dan anak kita yang masih orang di tempat ini, yang tidak ada siapa-siapa ini? Apakah ini merupakan perintah dari Allah ya suamiku? Ibrahim spontan menjawab dengan berat hati, dia katakan, "Bala, hadza min amrillah." Benar, ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi Ibrahim katakan hadza min amrillah, apa respon daripada Hajar? Dia katakan, kalau memang ini merupakan perintah dari Allah, inni qad raditu billah, saya ridho menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu hari itu saudara, terjadilah perpisahan yang sangat dramatis. Tertumpahlah banyak air mata keluarga Ibrahim tempat itu, sampai di kemudian hari tempat itu dinamakan oleh Allah menjadi tempat tangisan atau bakah, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah katakan, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun, rumah yang mula-mula didirikan di muka bumi ini sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah rumah yang terletak di lembah Bakkah. Tempat itu lembah dan lembah itu bernama Bakkah. Kenapa dikatakan lembah Bakkah? Bakkah itu bahasa Arab yang artinya tangisan. Allah menamakan tempat itu lembah Bakkah, lembah tangisan, karena memang di tempat itu banyak tercurah air mata keluarga Nabi Ibrahim Khalilullah. Dan untuk selanjutnya, tempat itu memang tempat tangisan. Siapapun yang berkunjung ke Ka'bah Musyarrafah itu, tidak ada yang tidak menitikkan air mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aidin dan aidat rahimakumullah. Perpisahan yang sangat luar biasa. 14 tahun mereka berpisah. Doa Ibrahim, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi. Ya Allah, jadikanlah hati manusia rindu untuk mengunjungi rumah-Mu ya Allah. Warzuqhum minat tamarat, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar kelak mereka menjadi orang yang bersyukur kepadamu ya Allah. Dia pulang ke Palestina. Baru 14 tahun kemudian saudara, Ibrahim kembali lagi ke Mekah untuk mengunjungi keluarganya. Dan saat itu Ismail sudah balik. Alangkah terkejutnya Ibrahim saudara, tempat itu sudah ramai dipenuhi oleh rumah-rumah warga. Ini adalah berkat doa daripada Ibrahim. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaih. Lalu dia berjumpa dengan Ismail. Ismail belum kenal sama ayahnya, karena dia ditinggal masih orang. Begitu jumpa mereka berpeluk yang sangat hangat sekali sampai menumpahkan air mata. Baru 3 hari 3 malam di sana Ibrahim. Lagi-lagi Ibrahim tiba-tiba bermimpi saudara. Dan mimpi itu apa mimpinya? Mimpi yang diberitakan Allah kepadanya untuk menyembelih anaknya, satu-satunya yang tunggal. 86 tahun dia menunggu. Begitulah harus berpisah jauh dari Makkah ke Palestina.
14 tahun kemudian dia berjumpa. Tiba-tiba apa? Allah perintahkan untuk menyembelih anak yang dia sayang itu. Seolah-olah Allah mengatakan, ya Ibrahim, apakah cintamu kepada anakmu melebihi daripada cintamu kepadaku? Sekarang aku perintahkan kepadamu untuk menyembelih anakmu itu, mengorbankan anakmu itu. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala Ismail sudah menginjak usia balik, sudah dapat diajak bekerja, tiba-tiba Ibrahim bermimpi dalam tidurnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anak kekasihnya ini, satu-satunya masih tunggal. Ketika itu Ishak belum lahir. Karena ketika Ishak lahir, umur Abraham sudah 100 tahun, umur Ibrahim sudah 100 tahun. Ketika Ismail lahir, umur Ibrahim 86 tahun. Jaraknya itu lebih kurang 14 tahun. Tiba-tiba Allah perintahkan menyembelih Ismail. Nah, kata Ibrahim, Allah memerintahkan ayah menyembelih kamu dalam mimpi. Fanzur madza tara. Coba bagaimana pendapatmu nak? Apakah perintah ini ayah laksanakan apa tidak? Anak yang soleh, berkat doa Ibrahim dulu, dia tanpa pikir panjang, spontan dia menjawab, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, jangan ragu, laksanakan apa saja yang Allah perintahkan kepadamu, sekalipun perintah untuk menyembelih saya, niscaya kelak engkau akan menjumpai saya sebagai anak yang sabar. Allahu akbar walillahil hamd. Akhirnya saudara, mimpi bukan sekedar mimpi, karena mimpi para nabi itu adalah ru'ya shadiqah, mimpi yang benar, bukan bunga-bunga tidur, di mimpi yang benar. Maka Ibrahim tunaikan perintah itu. Lalu dia ajaklah anaknya kemana? Ke Mina. Tidak diberitahu kepada istrinya, karena khawatir istrinya tidak sampai hati, tidak tega. Sesampainya di Mina saudara, tiba-tiba iblis menggoda Ibrahim. Hai Ibrahim, kamu tega akan menyembelih anakmu yang sudah lama kamu tunggu, anak satu-satunya. Di mana perasaanmu Ibrahim? Digoda oleh iblis. Lalu dilemparlah sama Ibrahim. Kemudian datang kepada anaknya Ismail. Ismail, kamu yang masih remaja belia, kamu mau dikorbankan ayahmu? Di mana akalmu itu? Ismail seorang anak yang saleh, dia lempar itu iblis. Tiba-tiba datang lagi kepada istrinya Hajar. Hajar, buruan, kau berangkat sekarang ke Mina sana. Kau tahu enggak apa yang terjadi? Itu suamimu Ibrahim akan mengorbankan anakmu Ismail. Dia pergi, digoda terus, dilempar lagi sama Hajar. Itulah sejarah melempar Jumratul Ula, Usta dan Aqabah itu adalah sejarah tapak tilas dari perjalanan hidup daripada Nabi Ibrahim Khalilullah. Akhirnya Ibrahim membaringkan anaknya. Di pembaringan, pisau sudah diasah. Tiba-tiba anaknya masih mengajari ayahnya. Apa kata Ismail? Ayah, tajamkan pisaunya ayah. Ayahnya diajar, tajamkan pisaunya ayah. Jangan sampai pisaunya tumpul nanti. Ketika ayah sudah memasukkan pisau ke leher saya, belum putus, tapi pisaunya tidak tajam, sehingga saya antara hidup dan mati. Tajamkan ayah. Dan ayah, tolong nanti ketika ayah akan menyembelih saya, tutup leher, supaya nanti ketika darah muncrat, ayah tidak tega, sehingga membatalkan niat ayah menyembelih saya. Allahu Akbar, luar biasa Ismail disembelih. Maka begitu dibaringkan dia, Bismillahi Allahu Akbar, tiba-tiba malaikat menyetok tangan Ibrahim. Ada seruan dari langit, Wanadainahu ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh Anda telah membenarkan mimpimu, kata Allah. Inna hadza lahuwal balaul mubin, sebenarnya ini cuma ujian yang nyata kepadamu, tapi kamu luar biasa ketugalimamu, kamu laksanakan perintah ini. Maka kata Allah, wa qadainahu bidhibin adim, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan mukjizatnya itu seekor kibas yang besar. Maka yang tersembelih waktu itu adalah seekor kambing, seekor kibas yang besar. Alhamdulillah.
Untunglah yang tersembelih waktu itu bukan Ismail. Andaikan benar-benar Ismail tersembelih, kemudian ini menjadi syariat yang abadi sampai kepada kita sekarang, saya percaya mungkin sebagian besar kita akan murtad dari Islam ini. Jangankan kita mengorbankan anak, kita disuruh ngorban kambing aja seekor tidak mampu, tidak berani. Masih mikir-mikir seekor kambing. Udah sampai hari segini masih mikir. Padahal Rasul sudah katakan, man kana lahu sa'atun walam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan keluasan rezeki, tidak mau melaksanakan syariat pengorbanan ini, maka orang itu, kata Nabi, jangan sekali-kali dekat ke tempat sholat kami. Diusir sama Nabi dari jamaah. Alhamdulillah, Allah Maha tahu bahwa iman umat ini adalah lemah. Dan itu terbukti, jangankan mengorbankan anak kandung kita, mengorbankan kambing saja pun kita tidak mau. Allah Maha tahu. Dan akhirnya penyembelihan ini menjadi syariat yang abadi sampai hari kiamat kepada keturunan beliau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi syiar agama Islam yang tidak boleh kita tukar dengan uang. Ada orang bertanya, Ustaz, boleh nggak saya kasih orang uang saja senilai kambing itu karena mereka miskin? Tidak boleh. Kenapa? Karena penyembelihan itu adalah syiar Islam. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali bukan darah atau daging itu yang sampai kepada Allah, bukan itu yang diterima oleh Allah, tapi yang diterima oleh Allah itu adalah ketakwaanmu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Maka oleh karena itulah saudara, dari pengorbanan Nabi Ibrahim yang luar biasa ini, dia diberikan gelar oleh Allah Khalilullah atau Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia totalitasnya beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk perintah dari Allah dia tunaikan tanpa ada satu pikiran apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun sayang, hari ini ketika kita bicara Palestina, justru di sana terjadi tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Saudara-saudara kita di sana menjadi korban kebuasan, korban kebiadaban orang-orang yang tidak manusiawi. Kita hari ini saudara-saudara bisa nyaman, kita bebas, kita merdeka melaksanakan ibadah. Saudara-saudara kita di sana tiap hari mengalami pengeboman, mengalami penyiksaan, mengalami pembunuhan. Bahkan puluhan ribu rakyat Palestina hari ini dimasukkan dalam penjara yang tingginya penjara itu hanya mampu untuk orang duduk saja, dan bisa berdiri. Sebegitu pendeknya dibuat atap daripada penjara itu. Puluhan ribu saudara kita di sana, saudara-saudara kita berkorban di sana luar biasa, dan mereka sedikit pun tidak merasakan takut. Mereka tidak punya rasa takut sedikit pun. Mereka luar biasa. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang peduli kepada mereka bukan cuma kita umat Islam, tapi ini seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia adalah mengutuk perbuatan orang-orang Zionis Israel itu. Dikutuk bukan hanya oleh orang Islam, tapi masyarakat dunia di Amerika ini, di Eropa, di berbagai dunia. Mereka melakukan pengutukan, mereka demo besar-besaran. Bahkan bukan saja oleh masyarakat yang lain, bahkan oleh warga Yahudi sendiri, mereka mengutuk perlakuan ini. Ini sebuah bentuk kekejaman yang luar biasa. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan lupa kita menyelipkan dalam setiap doa kita untuk saudara-saudara kita yang tertindas Palestina, karena pengorbanan mereka luar biasa. Kalau kita hanya berkorban seekor kambing, tapi mereka dalam mengorbankan semuanya, mengorbankan anak mereka, mengorbankan jiwa raga mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman Islam kepada mereka, memberikan kesabaran, ketabahan kepada mereka. Bagi mereka yang sudah meninggal, semoga mereka digolongkan oleh Allah kepada syuhada, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mati syahid. Itu anak-anak yang banyak masih antara hidup dan mati, itu luar biasa. Maka saudara-saudara, jangan lupa menyelipkan doa kita buat saudara-saudara kita di Palestina.
yang mereka tertindas sudah puluhan tahun, saudara-saudara. Maka kita sekarang mari kita coba merasakan bagaimana pengorbanan kita, pengorbanan mereka. Kita sekarang dituntut oleh Allah untuk melakukan pengorbanan menyembelih kambing atau menyembelih sapi, yang itu bukan sebagai bentuk kekejaman kita, tapi itu merupakan manifestasi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita tutup khutbah ini dengan bersama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah kita, menerima segala pengorbanan kita, dan mengijabah doa-doa kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ansur, Allahumma ansur, Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Wawahid sufufahum, wawahid sufufahum, warham mautahum, warham mautahum, wa taqabbal syuhada'ahum, wa taqabbal syuhada'ahum ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terlambat, yang belum sholat, nanti ada sholat kedua di Musola KJRI 9.30 bersama Ustadz Said Abud. Baik Bapak Ibu untuk stay dulu, Bapak Ibu masih stay dulu, biar bapak-bapak aja dulu yang keluar, Bapak Ibu masih stay. Ibu-ibu masih stay, yang keluar duluan bapak-bapak. Jadi ibu-ibu jangan ada yang beranjak dari ruang Nusantara. Biar nanti setelah bapak-bapak clear baru ibu-ibu silakan. Sekaligus kami mengumumkan Bapak Ibu, untuk makanan dibagi dua tempat. Ada tempat untuk bapak-bapak dan ada untuk tempat ibu-ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, terima kasih sudah mengurus semua elektronik, speaker dan lain-lain. Oke. Terima kasih. Eid Mubarak. Oke, jazakumullah khairan. Selamat Idul Adha. Semoga amal ibadah kita diterima Allah. Sampai ketemu lagi di video saya yang lain. Jazakumullah khairan dari Los Angeles, KJRI Los Angeles, Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.